Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum. Kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke landasan pengembangan kurikulum, akan lebih baik kalau kita pahami dulu apa itu pengembangan kurikulum. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, sebagaimana dipahami oleh Umar Hamalik, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud terjadi pada diri siswa. Pengembangan kurikulum dapat didasari oleh beberapa pembaruan, misalnya penemuan teori belajar yang baru atau perubahan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Jadi, perkembangan kurikulum itu sangat erat kaitannya dengan perubahan dan pembaruan. Kita sering mendengar kedua hal tersebut. Namun, apa sih perbedaan pembaruan dan perubahan? Pertama, Umar Hamalik menyebutkan bahwa kedua hal tersebut berbeda. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa keduanya sama dan semakna. Yang ketiga, pembaruan adalah salah satu dari arah perubahan. Menurut pandangan yang ketiga ini, perubahan dapat mengarah kepada kemajuan dan kemunduran. Pengembangan kurikulum sendiri memiliki fungsi dasar seperti halnya fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oke, kita beralih ke landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu filosofis dan sejarah, psikologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filosofis dan sejarah. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa di dalam pendidikan itu ada aliran-aliran, di mana diantaranya adalah progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Oke, teman-teman bisa membaca sendiri di layar pengertian dari masing-masing aliran tersebut. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Oke, selanjutnya adalah psikologis. Terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Pertama, psikologi perkembangan, dan kedua, psikologi belajar. Oke, psikologi perkembangan. Di semester kemarin, kita pasti masih sangat ingat kita sudah mempelajari psikologi perkembangan peserta didik. Jadi, dalam pengembangan kurikulum itu juga mempertimbangkan tentang psikologi perkembangan. Teman-teman masih ingat pastinya, di mana psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat, tahapan, aspek, tugas, perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, di mana semuanya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Terus, bagaimana dengan psikologi belajar? Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar, teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah sosial budaya. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Jadi,
Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Next adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya, iptek manusia relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan baru terus berlangsung hingga saat ini. Dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang penemuan tersebut semakin berkembang, seiring perkembangan akal manusia yang telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Oke, kita selesai membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah 4 tujuan pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini memiliki 4 tujuan teman-teman. Yang pertama adalah merekonstruksi kurikulum sebelumnya, menginovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, tentunya di sisi positifnya, dan yang terakhir adalah mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mari mempersiapkan diri. Kami persilahkan teman-teman untuk bertanya dan juga menanggapi presentasi pada hari ini. Sekian, bila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.